dari jihad akbar, perang melawan hawa nafsu selama sebulan penuh yang insya Allah membawa kemenangan gemilang. Kaum muslimin dimanapun berada dianjurkan untuk menghiasi hari raya dengan takbir, mengagungkan nama Allah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zainu dakum bitakbir. Artinya, hiasilah hari-hari rayamu dan takbir. Takbir yang kita ucapkan bukan sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati bahwa kebesaran hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang miliki. Kalimat takbir mengingatkan kita untuk tidak merasa besar atau jumawa, juga merasa tinggi atau takabur. Jadi, setinggi apapun derajat kita, sekuat apapun kekuasaan kita, sebanyak apapun harta kekayaan kita, fitrah kita sebagai manusia adalah hamba Allah. Karena itu, tidak sepantasnya menyandang beragam bentuk kesombongan yang itu adalah pakaian Allah. Dalam sebuah hadis kursi, Allah berkata, kesombongan adalah kain selendangku dan kebesaran adalah kain sarungku. Barang siapa yang melawan aku padahal salah satu dari keduanya, niscaya Allah melemparkannya ke dalam neraka jahanam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Dalam kesempatan berbahagia ini, perkenankanlah saya melakukan selaku hati menyampaikan 3 pesan Idul Fitri yang penting untuk kita renungkan. Pertama, mari kita tumbuh kembangkan fitri insaniyah. Ramadan melatih mental kita dan membiasakan diri kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui berbagai amalia yang bersifat mahdah seperti salat tarawih, tadarus Al-Quran, zikir, itikaf, dan bermunajat amalia ibadah lainnya. Pada saat yang bersamaan, Ramadan melatih diri kita untuk dapat membina hubungan baik dengan sesama manusia melalui berbagai amalia yang bersifat sosial. Kita berlatih menahan lapar dan haus mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Tentunya hati dan jiwa kita diasah untuk menajamkan rasa empati dan solidaritas kepada sesama. Kita diajarkan bersedekah dan menyantuni yang lemah. Dan alhamdulillah, seluruh proses olah spiritual Ramadan itu telah kita jalani. Semoga mengantarkan kita mencapai kondisi puncak Idul Fitri, suatu kondisi di mana kita kembali kepada keadaan fitrah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan tujuan agar menjadi hamba yang pandai mengabdi atau beribadah dan menjadi khalifah yang mampu memakmurkan bumi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti telah mendesain penciptaan manusia sesuai tujuannya, baik dari bahan baku, bentuk maupun prosesnya sedemikian rupa, sehingga hasil akhirnya lahir suatu makhluk yang bias mengabdi dan sekaligus menjadi khalifah di bumi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat rahimakumullah. Al-Quran menghadirkan kisah penciptaan manusia yang terdiri dari 2 unsur yang tarik-menarik. Unsur pertama dari tanah liat sebagai simbol kerendahan, bersifat jasmania dan mekanik. Fitrah bawaannya bersifat amalia, yang dalam istilah Al-Quran disebut fitrah basyariah. Unsur kedua berupa ruh yang ditiupkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai simbol dari gerakan tanpa henti
yang mengajak manusia ke puncak spiritual tertinggi dan tiada batasnya. Fitrah bawaannya bersifat spiritual ruhania. Dalam istilah Al-Quran disebut fitrah insaniyah. Manusia dalam kondisi alamiah bila dibiarkan tanpa kendali tentu sangat berbahaya. Bisa dia menjadi serigala bagi sesamanya. Hal itu karena hasrat dan nafsunya yang tak terbatas pada kesenangan di satu sisi dan takut kematian pada sisi lainnya. Inilah keadaan alamiah manusia saat sebelum dikendalikan. Puasa Ramadan dimaksudkan untuk mengendalikan fitrah alamiah manusia tersebut. Adapun naluri terpenting dari fitrah insaniah yang perlu kita tumbuh kembangkan adalah pertama, naluri bertuhan. Keadaan asli manusia adalah manusia berketuhanan. Kaum religius, makhluk yang percaya ada Tuhan. Makhluk yang beragama sebagaimana diisyaratkan dalam perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu wa taala di alam arwah. Perjanjian primordial itu berbentuk kesediaan manusia untuk mengakui dan menerima Allah sebagai Tuhan baginya yang harus dihormati dengan penuh ketaatan dan sikap berserah diri yang sempurna. Hal ini digambarkan secara imajinatif dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idhaja rabbuka min bani adama min zuhuri zuriyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu birabbikum wala bala sayidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam berketurunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Akan tetapi sifat manusia yang pelupa kepada janji dan kecenderungannya untuk menyia-nyiakan amanah karena tergoda nafsu, maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui puasa. Ibadah puasa merupakan wujud cinta Allah yang amat mendalam kepada manusia yang bersifat pelupa dan mudah tergoda, dan untuk mengingatkan mereka agar memenuhi amanah dan janji mereka itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Jamaah salat Id rahimakumullah. Naluri kedua yang harus kita tumbuh kembangkan adalah naluri sosial. Keadaan asli manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang memiliki insting untuk hidup bermasyarakat. Itulah mengapa salah satu tugas manusia dalam hidup ini adalah beramal saleh, menebar kemaslahatan untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Akan tetapi manusia sering melupakan kodratnya sebagai makhluk sosial. Manusia sering merasa kuat, memandang rendah orang lain, tidak butuh bantuan, merasa benar sendiri, dan lain sebagainya. Maka ajaran puasa hadir untuk mengembalikan manusia kepada fitrah sosial melalui proses identifikasi diri kepada keadaan orang yang diwujudkan dalam perilaku berempati, tolong menolong, memberikan sedekah, dan penyadaran diri akan adanya keragaman yang disimbolkan dengan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Ibadah puasa mengajarkan cara menumbuhkan rasa kepedulian sosial dan tanggung jawab yang diperlukan dalam membangun kehidupan yang bermartabat sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
duribat alaihim zillatu aina masukifu illa bihabli minallahi wa hablu minan nas. Artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali bagi yang senantiasa menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Naluri ketiga adalah naluri berpikir. Keadaan asli manusia adalah makhluk berakal dan memiliki kemampuan berpikir. Ramadan diperlukan untuk membersihkan noda yang bersarang di otak manusia. Karena pikiran manusia banyak dicemari oleh nafsu dan ketamakan harta maupun kekuasaan, yang akhirnya dapat membuat dirinya gelisah, cemas dan tidak tentram. Ibadah puasa membimbing pengembalian cara berpikir manusia kepada basis aslinya, yaitu khasyatullah, takut kepada Allah, yang akan membawakan kepada kearifan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Pesan kedua, mari kendalikan fitrah basyariah atau hawa nafsu. Selain menumbuh kembangkan fitrah insaniah yang bersifat positif di atas, ibadah puasa kita akan berhasil apabila dibarengi juga dengan usaha mengendalikan fitrah basyariah. Hujatullah Islam Abu Hamid Al-Ghazali menyebutkan, pada diri manusia terdapat 4 sifat, 3 berpotensi kecelakaan, yaitu terdapat pada Ghariza alamiah, yaitu fitrah basyariah. Pertama, sifat kebinatangan bahimia, tanda-tanda suka menghalalkan segala cara, tidak punya rasa malu. Kedua, sifat buas subia, tanda-tanda agresif dan suka berbuat zalim. Ketiga, sifat setania, tanda-tanda memuja hawa nafsu dengan kesenangan. Jika ketiga sifat ini lebih dominan dalam kehidupan suatu masyarakat, niscaya bahaya akan mengancam mereka. Kehidupan mereka diliputi keanehan yang haram bis dihalalkan, yang halal diharamkan. Kebohongan terlihat seperti kebenaran. Ibadah puasa adalah latihan menundukkan dan menguasai hawa nafsu, sehingga benar-benar tunduk dan patuh untuk diarahkan menuju kebaikan dan patuh untuk diarahkan keselamatan dan kebahagiaan. Apabila nafsu dilepaskan dan tidak dikendalikan, tentu akan menjerumuskan ke dalam kehinaan, kebinasaan dan kesengsaraan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Pesan ketiga, mari kita implementasikan ke dalam kehidupan nyata. Hari ini adalah momentum yang tepat bagi kita mengembangkan fitrah insaniah kita dan dalam waktu bersama mengendalikan fitrah basyariah atau nafsu kita masing-masing, serta berusaha melaksanakan keutamaan puasa dalam kehidupan yang sehat dan bermartabat. Apabila ibadah puasa, tarawih, tadarus Al-Quran, iktikaf dan berbagai aktivitas ibadah Ramadan dilakukan dengan penuh penghayatan, insya Allah akan melahirkan ketakwaan dengan menumbuh kembangkan fitrah insaniah disertai pengendalian fitrah basyariah. Ketakwaan yang kita raih dari puasa Ramadan insya Allah akan memberikan dampak yang luas, bukan hanya terbatas pada kesalehan individual, tetapi juga kesalehan sosial yang sekarang sangat diperlukan untuk memperbaiki akhlak sosial masyarakat kita. Patut kita ketahui, apabila masyarakat kita dihinggapi krisis akhlak, maka dengan sendirinya akan menyebabkan terjadinya krisis di semua bidang kehidupan, dan dalam waktu sekejap bisa menghancurkan masyarakat. Krisis moral
menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Krisis moral mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran, menyengsarakan rakyat. Krisis moral pun menyebabkan keadilan tidak bisa ditegakkan. Pada akhirnya krisis moral akan mengancam keutuhan masyarakat dan melemahkan ekstensi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan akhlak menjadi sangat penting bagi ekstensi suatu daerah dan masyarakat. Tidak kalah penting adalah peranan para pemimpin. Sudah saatnya memberikan keteladanan yang baik kepada masyarakat dalam setiap kebijakan dan perilaku. Para pemimpin bertanggung jawab menjaga moral dan akhlak masyarakat agar tidak terjerumus dalam bahaya krisis moral yang semakin dalam. Mudah-mudahan seluruh amal dan ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan kita kepada pribadi yang suci, bertabur rahmat, bermandikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurullahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu rasul da'i ila ridwani.